kamu bisa menghidupkan papaku yang telah meninggal. Jika aku mati, papaku meninggal karena apa? Karena proyek kita diserobot oleh perusahaan kamu, kakak kamu. Kalau aku mati, kamu puas nggak? Ya udah bunuh aja. Hah? Bunuh? Hah? Bisa kamu lakuin itu kalau bikin kamu puas? Oke, berangkat. Gimana tadi? Lancar Aman? banget, aman. Makasih ya tipsnya. Ya, aku nggak banyak tahu sih, tapi aku banyak belajar. Tapi dengan kamu ngasih itu sih jadi poin plus. Oh iya? Tadinya klien ragu, tapi setelah aku ngomong hal yang kamu infoin ke aku itu benar-benar ngebantu banget. Padahal aku ngarang loh. Bohong, nggak mungkin lah, itu tuh hal penting dan gak semua orang paham itu. Jadi dia kaget ketika aku tahu kebiasaan dia. Kamu kok bisa tahu sih? Ya aku belajar. Enggak. Itu adalah kebiasaan Patorik yang nggak banyak orang tahu kecuali sering punya hobi yang sama. Jadi tadi aku beralasan ya kalau aku pernah ngunjungin tempat itu dan sering lihat Patorik. Akhirnya dia pengen ngajakin aku lagi. Nanti kalau aku diajakin jalan sama Patorik kamu ini ya. Jadi dia tuh mau bawa istrinya. Patorik bilang. Iya, aku anterin. Enggak, maksudnya Patorik tuh bilang aku itu harus bawa pasangan aku. Kenapa kamu nggak nerima cowok-cowok yang suka sama kamu tuh yang kamu sering ceritain sama aku? Udah, nggak usah bahas itu. Ngapain sih kamu bahas itu, Fer? Tapi makasih banget ya, karena kamu semua kerjaan aku bisa kehandle dengan baik. Dengan adanya kamu aku ngerasa benar-benar terbantu loh beberapa bulan ini. Aku berprinsip kayak gini karena aku adalah nantinya akan menjadi penanggung jawab dalam keluarga. Ya mungkin aku sekarang levelku masih kayak gini, tapi suatu saat aku bakal jadi orang sukses, aku yakin itu. Level kamu kenapa? Karena kamu sopir. Iya. Maksud aku banyak belajar karena hal itu. Mungkin saja suatu saat aku bakal bisa kayak kamu. Ya udahlah, aku nggak pernah mempermasalahkan kok kamu siapa. Aku cukup bangga sama kamu. Menurut aku kamu pinter banget. Kamu itu bisa ngimbangin aku loh, Fer. Jadi aku tuh mikirnya kamu tuh sebenarnya siapa sih? Nggak cocok lagi jadi sopir. Tapi buktinya cocok buat kamu aku jadi sopir. Setirannya enak, terus bawa mobilnya juga bikin kamu tenang. Kamu tuh beneran nggak punya rahasia apa-apa. Kali aja kamu tuh pangeran yang lagi nyaman. lebay enggak lah. Ya kayak di film-film tuh buat ngedeketin sang princess. Lagian kalau misalkan memang ada begitu, emang mau princessnya? Mau. Itu cuma di film-film kali. Kalau aku mau gimana? Gila. Kok gila sih? Tapi makasih banyak ya. Serius, proyek sama Patorik nih gede banget. Tapi aku bisa ngedapetin semuanya. Ya, bagus. Jadi aku ngerasa bermanfaat di sini bukan cuma sebagai sopir, tapi sebagai mentor kamu. Widih, kamu tuh satu-satunya cowok yang bisa ngadepin aku. Aku yang sekeras ini, aku yang nggak bisa diatur, tapi kamu hebat ya, sabar banget ngadepin aku. Kamu yang hebat. Aku kan banyak juga belajar dari kamu. Gimana cara bersikap sama orang lain. Enggak. Maka dari itu pokoknya aku pengen kamu paham semua apa yang aku kerjain, termasuk hal-hal rahasia. Aku nggak ragu-ragu kan ngasih tahu ke kamu. Ya kalau emang kamu percaya sama aku percaya banget sama kamu, Fer. Percaya banget.
Kalau kamu nggak jujur, aku nggak bisa nih kasih solusi kayak gimana. Betul. Habis ini kemana nih? Ke proyek bentar ya, aku mau ngecek hasil dulu, oke? Oke. Dah. Oke, yuk lanjut. Oke. Kemana nih? Di sini? Kita makan malam yuk. Makan malam ini sore. Kecuali makan di luar kota nih, Jember baru. Mau Iya, Jember. udah jam 5 sore kan? Bentar lagi juga udah gelap. Makan malam. Oke. Fari, Ya. kamu beneran gak punya pacar? Ya ampun, kita udah berapa lama sih? Kalau aku emang ada pacar, kamu sering pegang HP aku juga. Ada chat dari cewek. Nggak ada. Ya udah, ngapain masih tanya? Ada perempuan yang kamu suka nggak? Ada. Kenapa? Dia cantik. Menurut aku cantik, karena aku suka sama dia. Pasti cantik lah menurut aku. Secinta itu kamu sama dia? Bisa dibilang gitu. Kenapa tanyanya gitu? Ya udah deh kalau gitu. Kenapa? Ada apa? Ngomong. Katanya selalu jujur sama aku dalam hal apapun. Ya udahlah, aku nggak peduli kamu udah mau nyampe loh. Nah, kita ke situ dulu. Ya aku nggak peduli kamu suka sama perempuan lain. Tapi prinsip aku kayaknya kalau ada sesuatu di dalam hati harus diungkapin. Ya, betul. Aku sayang sama kamu. Bilang apa lagi? Aku sayang, Per, sama kamu. Aku cinta sama kamu. Ya tapi ya udah, aku nggak perlu jawaban kamu karena aku tahu kamu punya perempuan lain yang kamu sayang. Tenang aja, aku bisa profesional kok. Aku nggak bakal sangkut pautin perasaan aku ke kamu. Walaupun kamu nolak aku, ya udah, pelan-pelan kamu lupain. Aku Itu juga bakal. kenapa kamu nggak ada batasan sama aku, meskipun aku hanya seorang sopir. Harusnya bos itu di belakang, sopir di depan. Tapi selama ini kamu nggak pernah ada batasan sama aku. Alasannya itu. Ya aku nyaman sama kamu. Maaf ya, tapi kalau kamu nanti nggak nyaman, ya udah aku bakal mulai duduk di bangku belakang. Ngapain? Ya nggak enak aja. Orang yang aku maksud tadi, ya kamu. Terus siapa lagi? Tiap hari kita sering bareng. Bahkan aku nggak ada waktu untuk wanita lain. Serius, aku serius. Itu kamu. Cuman memang aku cuman menjaga aja. Aku nggak peduli, aku nggak peduli apapun. Yang penting kamu sayang sama aku sayang sama kamu. Aku nanti bakal bilang papa aku ya. Oke. Aku bakal bilang Mas Edo. Bakal nerima nggak mereka? Kalau aku Bakal nerima lah, bisa. ini ya, sini ya. Ya. Makasih ya, Fer. Makasih untuk apa? Karena aku udah balas. Makasih udah sayang sama aku. Itu dari dulu. Sorry ya. Itu dari dulu. Cuman kan aku nggak pantas aja. Kalau Udah, kamu cuma perlu tahu aku sayang itu sama kamu dan aku pengen kita nikah. seperti itu, pastiin dulu. Aku nggak main-main sama perasaan aku, Fer. Iya, maksud aku pastiin dulu orang tua kamu, kakak kamu, Edo. Fer, aku udah punya semuanya. Aku bisa ngapa-ngapain sendiri. Rumah aku udah ada, mobil aku udah ada. Oke, aku tahu itu. Tapi restu tetap dari orang tua kamu, dari keluarga kamu, ya kan? Apapun keputusannya tetap ada di tangan aku. Dan aku mau nikah sama kamu. Ya udah, yuk. Gak apa-apa,
benerin mobil ya. Oke. Malam banget kita, nggak apa-apa. Gak apa-apa, aku harus balik lagi ke ruangan. Ada yang ketinggalan. Hey, udah malam, besok aja kenapa sih? Nggak bisa. Flash disknya ada di situ. Aku harus ambil, aku harus ngirim email. Ya udah. Kak. Oke, Pak. Kamu belum pulang? Lembur ya? Oh, Kak. Halo. Kamu masih sama dia? Ya masih lah kak. Terus aku mau ngomong sesuatu sama kakak. Kenapa? Minta duit. Iya, kan ini belum waktunya gajian, Vin. Kalau gajian kamu nanti langsung dapat ke rekening kamu. Vina tuh punya hubungan yang serius sama Gigi. Jadi Gigi tuh mau membangun usaha. Vina tuh rencananya mau bantu Gigi. Ya kakak juga harus dukung Vina dong, harus support Vina. Fit, GG itu masih pacar kan? Ya tapi kan aku serius sama Gigi. Seriusin dulu, nikah, baru berani ngasih-ngasih gitu. Ya udah gini. Sopir pak ikut campur. Emang kenapa kalau dia sopir? Kenapa kakak ngebelain dia? Dia Ya, cuma sebatas sopir kak. Ya daripada dia kerjaan gak jelas, kamu main minta duit aja. Tapi dia mau buka usaha kak. Mau buka usaha, ya udah ngajuin proposal. Kalau jelas bisnis kamu dan menurut aku itu bonafit, ya udah, aku bakal setujuin, aku bakal kasih berapapun yang kamu mau, asal itu jelas. Ya udah sini 20 juta. Ajuin proposal dulu katanya tadi. Kamu nggak dengar aku minta proposal? Biar jelas. Kamu tanyain tuh hubungan kakak kamu sama sopir. Sopirnya nggak jelas soalnya. Kakak pasti ada hubungan kan sama dia? Bukannya Kenapa sih, Kak? Takut kakak kamu dimanfaatin. Atau lagi dibuat Kan lebih baik uangnya dibuang ke aku kak daripada ke dia. Hari nggak pernah minta duit ke aku, Vin. Aku Kak. nggak gaji dia ya sesuai kerja dia. Kamu pelet kakak aku ya? Vina, kamu ngomong apa sih? Kakak gila banget sih sama dia. Kalau aku nerima uang sesuai gaji. Kalau dia minta buat usaha, usahanya nggak jelas. Apa nggak telepon dulu? Bagus. Kamu pikir aku nggak tahu niat busuk kamu deketin adik aku? Terus apaan sih kak? Gak usah sok-sokan bilang kalau Ferry nggak bener. Ngaca dulu sebelum ngomong. Heh kak, kenapa kakak tiba-tiba ngomong kayak gitu sih? Ya kalau cowok yang kamu pilih bener nggak apa-apa, Vin. Masalahnya kamu pilih. Kak dia berusaha serius loh sama Vina. Apa salahnya? Kamu lupa ya duit kakak terakhir nggak kamu balikin? Oh, ceritanya ini kakak perhitungan sama adik sendiri. Aku bukan gitu? perhitungan. Kamu Terus? bilang juga bisnis. Bisnis yang mana? Kamu bilang mau buka usaha bareng pacar kamu. Kok nggak jawab? Oh iya. Usaha tuh nggak gampang kak. Kalau gagal langsung bangkit lagi. Ya semuanya nggak ada yang instan dong kak. Nah benar. Oh, enak bener ya. Kamu berubah jangan jadi PNS. Kakak berubah kayak gini gara-gara si Ferry loh. Terserah kalian mau ngomong apa. Halo? Oh, tentang proyek yang itu. Iya, Java sih yang menangin. Kenapa dibahas lagi? Hah? Itu Mas Edo nyerobot. Kok kamu baru bilang sih? Ya udah. Ntar aku temuin Mas Edo, tapi aku masih ya udah. Pokoknya kakak jangan lupa transfer. Enggak.
Kamu pikir nyari duit gampang? Kak, Ya gitulah. Vi, Hei, baru pulang. kamu dari mana aja? Mas Edo menangin proyek 2 bulan lalu itu nyerobot punya Berkah. Nyerobot. Kamu pernah lihat aku nyerobot proyek kayak gitu? Ya, masalahnya kamu nyerobot punya Berkah, Mas Do. Sejak kapan aku pernah nyerobot kayak gitu? Kamu tahu mainku gimana? Sebelumnya, proyek itu udah dipegang sama Berkah. Jadi yang aku denger, Berkah udah ngeluarin modal buat proyek itu, tapi kamu bisa-bisanya ngasih harga yang lebih murah, mainnya kayak gitu. Kita dari dulu nggak pernah lo main kayak gitu. Jujur aja ya, aku sebenarnya gak butuh proyek itu. Terus ngapain kamu ambil? Ya aku iseng aja, Ipul juga maksa kok. Makanya aku sih harga murah, apa salahnya? Dia mau, ya udah jalan. Terus salah aku di mana? Kamu marah-marah sama aku kayak gitu? Aku juga baru denger pemilik Berkah itu jatuh sakit dan meninggal. Ah, Burhan. Beneran, saya aku nggak tahu. Aku bantu sama Ipul. Ipul yang maksa itu semua. Kamu ngapain tiba-tiba kasih proyek itu ke Mas Edo? Maksud aku cuman ngebantu aja. Ngebantu? Gara-gara kamu. Berkah kelilit utang, Mas Do. Sorry ya, aku nggak tahu. Vi, karena menurut aku persaingan itu udah biasa. Tapi nggak kayak gitu caranya. Semua ada aturannya. Kalau kita mau main kayak begitu, mau ngelibas semua perusahaan yang lain gitu, main gak sehat. Ya aku rasa semua perusahaan kayak gitu semua. Itu pikiran kamu, Pul. Vi, dunia bisnis memang keras. Pul. Aku tahu, dunia bisnis emang keras. Coba apa yang kamu lakuin sama perusahaan itu? Aku yang tahu. Jujur, aku nggak pernah main kotor kayak gitu. Ini sama aja merusak citra Java. Ya aku cuman niatan ngebantu aja. Udah. Kalau kamu ada masalah pribadi sama Berkah, jangan libatin kita. Gini deh, apa yang kamu cari sih sebenarnya? Jujur aku malu. Setahu aku Berkah punya ada anak cowok. Baru aja cari tahu. Kamu bermasalah sama siapa? Pasti kamu ada masalah sama anak cowoknya dari Berkah kan? Aku tahu anaknya. Nggak ada masalah. Datang, minta maaf. Iya, Kalau perlu ganti rugi. iya. Bukan ini yang aku mau. Ri, Halo. tumben kamu. Ya, ada sesuatu hal yang kayaknya harus dibicarakan. Kamu udah lama nggak pernah kesini, ada apa? Gimana ya? Ngobrolnya di sini. Iya udah deh, Atau kalian sama kita aja? ngobrol aja. Aku minta itu. Iya, gak usah perlu marah-marah deh. Dan aku minta sama kamu, Pul, kayaknya mending jauh-jauh deh. Gak usah deketin Mas Edo. Aku tahu niat kamu. Ke aku kan? Aku udah punya pacar. Nanti aku kenalin ke Mas Edo. Vi, nanti kamu bisa ambil semuanya. Siap urusan kita. Ya udah, ntar kalau ada Vivi, aku balik lagi ya. Siap. Kirimin juga nomor adiknya Vivi itu. Ntar aku bikin dia baper terus aku tinggalin. Sebenarnya Vivi aja udah cukup sih. Nggak cukup, karena aku masih dendam sama mereka. Itu aja belum cukup. Kamu udah tadi di sini? Di Dennis ada mana? IEF. Profil IEF di sini nih kamu kan? Oh, itu sebenarnya nggak benar. Bisa saya jelaskan. Yaudah, aku antar kamu pulang. Bentar. Pengen ngobrol sama dia. Perlu.
Kamu anggap perasaan aku main-main? Oh, kamu dengar semuanya? Kamu pikir perasaan aku ke kamu main-main, Fer? Kalaupun kamu harus sakit hati dengan kayak gini, kamu gak bakal mati kayak orang tua aku. Kalaupun kamu dengar semuanya apa yang Fer, aku nggak tahu soal itu dan aku baru aja denger. baru aja dengar, pura-pura nggak tahu atau gimana. Udahlah, aku nembak kamu. Ya, cuma main-main kan? Awalnya begitu, Awalnya. tapi aku benar-benar tulus sama kamu. Vi, Terus, aku memang punya rencana untuk hancurin semuanya. Tapi dengan hati kamu, ya berhasil. kamu percaya sama aku kan? Apa yang nggak kamu tahu soal perusahaan aku? Semua udah aku kasih tahu kan sama kamu. Ya, Vi, jahat. aku memang mau balas dendam, tapi kalau masalah perasaan, aku sayang Aku sama beneran pengen nikah sama kamu, Fer. kita nikah. Nggak, Yang kamu dengar tadi nggak bener. nggak bener gimana? Hah? Aku bener-bener sayang sama kamu, Vi. Ya aku jauh lebih sayang sama kamu. Iya, aku juga. Tapi semua ini cuma buat balas dendam. Awalnya begitu, tapi nggak seperti yang kamu pikirkan. Sekarang beda situasinya. Aku pengen kamu ngerti, Vi. Kamu percaya aku kan? Aku nggak akan ketipu lagi sama kamu. Untuk perasaan masalah hati, Hei, anggap kamu nggak denger itu semua tadi. Vi, Kita selesai. Mulai besok aku nggak pengen lihat kamu lagi, Fer. aku serius. Iya, aku jujur. Aku memang mau balas dendam tentang kematian papa aku. Tapi terkait perasaan aku harus ulangi berapa kali. Aku bener-bener jujur dari hatiku paling dalam. Aku tulus sama kamu. Terserah kamu ngomong. Kamu nggak percaya aku lagi? Rasa kecewa yang aku rasain sekarang jauh lebih gede dari rasa sayang aku ke kamu. Emang bener sih, satu-satunya harapan itu cuma sama Tuhan. Kita nggak boleh berharap sama manusia kayak begini. Iya benar. Terlalu banyak berharap. Kalau boleh marah, aku harusnya lebih marah sama kamu. Ya udah, kenapa kamu nggak marah? Kamu udah ngancurin aku. Jadi kamu dulu, belum perusahaan kamu. Itu target aku. Aku bakal ganti rugi. Kamu bisa menghidupkan papaku yang udah meninggal. Setelah aku mati, papaku meninggal karena apa? Karena proyek kita diserobot oleh perusahaan kamu, kakak kamu. Kalau aku mati, kamu puas nggak? Ya udah, bunuh aja. Hah? Bunuh. Hah? Bisa kamu lakuin itu kalau bikin kamu puas? Gak apa-apa, Fer. Lakuin. Oke, aku berhenti. Satu-satunya orang jahat di dunia ini tuh kamu. Setelah kamu ngomong apa, aku yang tahu tentang perasaanku gimana. Makasih ya. Makasih udah ngancurin hidup aku. Makasih masih- udah ngancurin mimpi-mimpi aku. Kamu udah tetap hidup, aman. Kamu masih punya muka buat datang ke sini. Ya, aku kira nggak masalah aku datang ke sini. Aku pengen Kamu- ketemu sama kamu. Kamu tuh lupa ya? Masalah bulan lalu itu semua gara-gara kamu. Jadi nggak usah sosok peduli sama masaku. Paham nggak? Udahlah.
Gak usah mikirin itu, gak usah diulang lagi masalah yang udah selesai. Aku kesini ya. Aku nggak suka kamu ada di sini. Aku minta maaf. Aku minta maaf sama kamu. Maaf aja itu nggak cukup, nggak bisa balikin keadaan. Aku tahu. Kamu kayak gitu bukan hanya gara-gara masalah itu kan? Kamu masih mikirin Ferry. Terus kenapa kalau aku masih mikirin dia? Vi, kalian udah selesai. Masih ada aku di sini yang selalu peduli sama kamu. Walaupun dia nggak ada, aku juga nggak bakal sama kamu, Pul. Iya, aku sayangnya sama Ferry. Cuma Ferry. Aku juga nggak tahu sih bakal bisa sayang lagi sama orang lain atau enggak. Dengar kan? Aku cuma sayangnya sama Ferry. Aku di sini. Sayangnya sama Ferry. Aku dong. Oke. Oke kalau gitu. Selamat ya. Mas Edo nemui aku sama adik aku. Dia bilang maaf dan bakal ganti kerugian. Tapi menurut aku udah nggak perlu ada yang harus diganti rugi. Dan kita udah mulai berdamai dengan semua kejadian yang udah terjadi. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting semua udah baik-baik aja kan? Ada yang nggak baik-baik aja? Kamu? Kamu udah maafin Mas Edo. Artinya kamu udah manfaat kasih kesempatan, udah maafin Java juga, termasuk aku. Itu udah cukup buat aku. Selain itu, Gak ada lagi kan yang perlu kita obrolin. sekali lagi aku ulang, terkait perasaan itu aku jujur. Emang awalnya kita berniat balas dendam, menghancurkan perusahaan kamu, menghancurkan hati kamu. Tapi dalam perjalanan, dia segampang yang aku kira. Aku benar-benar jatuh cinta. Walaupun kamu marah sama aku, itu manusiawi. Gak apa-apa. Tapi yang terpenting aku di sini udah jujur tentang perasaanku, tentang ketulusan hati aku. Aku emang marah sama kamu. Tapi aku dulu bohong sih. Marahku, benciku ke kamu gak bisa nutupin perasaanku kalau aku emang sayang sama kamu. Aku bingung harus memprioritaskan antara dendam atau cinta. Tapi setelah kita pikir-pikir, kalau kita dendam terus-terusan dengan amarah, rasanya tidak tenang hidup. Kalau misalkan ada cinta, kenapa harus dendam? Kalau cinta bisa nyembuhin rasa sakit hati kamu, aku bakal ngelakuin apapun, Fer, biar kamu bisa cinta sama aku. Nggak perlu ngelakuin apa-apa. Aku udah cinta kok sama kamu. Dan rencana ini sebenarnya aku udah berdamai diri semenjak papa meninggal, dan aku jadi intu pelajaran. Tapi adik aku marah. Aku minta maaf ya.
Gimana caranya biar kamu bisa maafin aku? Aku udah maafin semuanya kok, termasuk Mas Edo. Aku bakal ngelakuin apapun. Nggak perlu ngakuin apapun. Kita bakal jadi tetap nikah seperti rencana awal, dengan status aku yang berbeda. Untuk nebus kesalahan aku janji sama kamu bakal seumur hidup sama kamu. Insya Allah. Mana nih? Di sini? Kita makan malam yuk. Makan malam ini sore. Kecuali makan di luar kota nih, Jember baru. Iya, Jember. udah jam 5 sore kan? Bentar lagi juga udah gelap. Makan malam. Oke. Fari, Ya. kamu beneran gak punya pacar? Ya ampun, kita udah berapa lama sih? Kalau aku emang ada pacar, kamu sering pegang HP aku juga. Ada chat dari cewek. Nggak ada. Ya udah, ngapain masih tanya? Ada perempuan yang kamu suka nggak? Ada. Kenapa? Dia cantik. Menurut aku cantik, karena aku suka sama dia. Pasti cantik lah menurut aku. Secinta itu kamu sama dia? Bisa dibilang gitu. Kenapa tanyanya gitu? Ya udah deh kalau gitu. Kenapa? Ada apa? Ngomong. Katanya kamu selalu jujur sama aku dalam hal apapun. Ya udahlah, aku nggak peduli kamu udah mau nyampe loh. Nah, kita ke situ dulu. Ya aku nggak peduli kamu suka sama perempuan lain. Tapi prinsip aku kayaknya kalau ada sesuatu di dalam hati harus diungkapin. Ya, betul. Aku sayang sama kamu. Bilang apa lagi? Aku sayang Per sama kamu, aku cinta sama kamu. Ya tapi ya udah, aku nggak perlu jawaban kamu karena aku tahu kamu punya perempuan lain yang kamu sayang. Tenang aja, aku bisa profesional kok. Aku nggak bakal sangkut pautin perasaan aku ke kamu. Walaupun kamu nolak aku, ya udah, pelan-pelan kamu lupain. Aku Itu juga bakal. kenapa kamu nggak ada batasan sama aku, meskipun aku hanya seorang sopir. Harusnya bos itu di belakang, sopir di depan. Tapi selama ini kamu nggak pernah ada batasan sama aku. Alasannya itu. Ya aku nyaman sama kamu. Maaf ya, tapi kalau kamu nanti nggak nyaman, ya udah aku bakal mulai duduk di bangku belakang. Ngapain? Ya nggak enak aja. Orang yang aku maksud tadi, ya kamu. Terus siapa lagi? Tiap hari kita sering bareng. Bahkan aku nggak ada waktu untuk wanita lain. Serius, aku serius. Itu kamu. Cuman memang aku cuman menjaga aja. Enggak, aku nggak peduli, aku nggak peduli apapun. Yang penting kamu sayang sama aku sayang sama kamu. Aku nanti bakal bilang papa aku ya. Oke. Aku bakal bilang Mas Edo. Bakal nerima nggak mereka? Kalau aku? Bakal nerima lah, bisa. Ini ya, sini ya. Ya. Makasih ya Fer. Makasih untuk apa? Karena aku udah balas. Makasih udah sayang sama aku. Itu dari dulu. Sorry ya. Itu dari dulu, cuman kan aku nggak pantas aja kalau. Udah, kamu cuma perlu tahu aku sayang itu sama kamu dan aku pengen kita nikah. Seperti itu, pastiin dulu. Aku nggak main-main sama perasaan aku, Fer. Iya, maksud aku pastiin dulu orang tua kamu, kakak kamu, Edo. Fer, aku udah punya semuanya. Aku bisa.